Halo, selamat siang. Kami tim yang terdiri dari Fiski Prasetyo, Gita Revatunisa, dan M. Budi Permadi Wibisono akan membahas Introduction to Windows Azure HD Insight Service untuk memenuhi nilai proyek kelas Cloud Infrastructure. Pertama, what is Big Data? Di sini kami akan menjelaskan tentang Big Data, arsitekturnya, dan basic HD Insight Windows Azure yang menggunakan Hadoop Programming Concept. Key Trends. Well, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa social network adalah kunci utama dari device explosion. Lebih dari 5,5 billion global population, 70%-nya itu bertambah menggunakan social network dan sebesar 1,8 zettabyte data terpakai untuk social network ini tahun lalu, dan untuk 2 tahun ke depan social network akan menghabiskan sebanyak sekitar 7,8 zettabyte data per tahun. Nah, semakin perkembangan zaman ini pun hampir seluruh warga dunia akan menggunakan smartphone atau smart device. Hal ini menjadi peranan yang sangat penting dalam pemakaian data yang semakin bertambah. Selain smartphone, sekarang banyak device-device lainnya pun yang memakan data, seperti Internet of Things. Tapi nanti Internet of Things akan dijelaskan lagi. Karena hal itulah munculnya tren chip storage dan inexpensive computing. Jadi semakin besar device explosion, social network, pemakaian data, tapi harga-harga semakin bersaing untuk semakin murah, dan computingnya itu juga semakin murah tapi semakin cepat. Nah, HD Insight Azure ini sudah dipakai sebanyak 1,8 zettabyte tadi yang saya jelaskan, dan akan bertambah 2 kali lipat di tahun ini. Kecepatan data pun pastinya akan selalu bertambah, dan semakin banyaknya volume harus dituntut dengan kecepatan yang tinggi juga. Nah, dari social network tadi muncullah satu kesulitan, satu problem, yaitu SLA-nya menjadi sangat sulit disediakan saat terjadinya pemasukan data yang konstan. Jadi, saat kita ingin fix something, nggak bisa dong kita langsung memberhentikan suatu data resource, kayak menstopkan data resource itu masuk. Jadi, seluruh sistem akan down jika kita akan memfix suatu data atau suatu sistem, dan itu sangat tidak profesional. Menurut McKinsey Global Institute, pada tahun 2011 bulan Mei, Big Data merupakan satu set data yang ukurannya melebihi kekuatan tools software database yang bisa tangkap, simpan, manage, ataupun analyze. Big Data Big Opportunity. Big Data ini menyediakan kesempatan baru untuk bisnis di IT industry, yaitu menjadi sebuah top priority untuk institutions, seperti 49% CEOs dan CIOs itu menargetkan pada proyek-proyek yang menggunakan big data. Pertumbuhan software pun terjadi rata-rata 34% bertumbuh dari tahun ke tahun, sedangkan pertumbuhan service-nya bertambah sebesar 39%. Ya, selanjutnya kita masuk ke Big Data Scenarios. Nah, dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang storing dan analyzing datanya. Di sini ada new user registry, new purchase, dan new product. Lalu di storing dan masuk ke data warehouse. Lalu logs. Nah, dalam teknologi big data kita menyimpan logs-nya. Untuk apa? Log disimpan untuk sebagai bahan analisa. Lalu setelah dianalisa kita akan mendapatkan result dari analisa tersebut tentunya. Lalu akan disimpan kembali ke data warehouse. Analisa ini digunakan untuk memprediksi ke depannya agar lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan Internet and Internet of Things. Nah, Internet merupakan global addressing dengan tujuan yang diinginkan. IoT atau Internet of Things merupakan benda-benda atau device yang membantu kita memonitor lingkungan kita dan membantu mengoptimalkan dunia fisik kita. Sekarang saya akan memberikan contoh dari Internet of Things. Internet of Things itu adalah hubungan dari sebuah benda
ke smartphone atau ke laptop. Misalkan di rumah kita ada lampu, dan lampu itu kita bisa hubungkan dengan smartphone kita. Jadi kita menyalakan atau mematikan lampu dengan menggunakan smartphone kita. Nah, itulah contoh kecil dari Internet of Things. Sedangkan internet, ya seperti biasa kita mengunjungi website dan melakukan browsing. Nah, di sini ada Internet of Things. Dia itu invisible device. Lalu trillion of network nodes, dan dia low bandwidth and mild connection. Lalu di sini mostly addressed by local scheme, lalu mesin centric, dan juga sensing focus. Nah, ini ada internet, yaitu laptop, tablet, smartphone. Maksudnya itu bisa dibuka atau di browsing melalui laptop, tablet, atau smartphone. Nah, di sini internet juga billion of network device. Selanjutnya dia high bandwidth access dan global addressing, user centric, and communication focus. Oke, selanjutnya kita masuk ke collective intelligence and predictive analysis. Nah, di sini big data industri telah mengerti bagaimana cara menyimpan data yang kapasitasnya sangat besar. Namun masalah selanjutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita mengolah dan menganalisa data tersebut agar berguna untuk prediksi yang lebih akurat di masa depan. Data yang terus-menerus bertambah dan kebutuhan data tersebut yang harus disimpan dan dianalisa secara real time juga harus sangat diperhatikan. Nah, jika kita lihat di sini adalah what's the social sentiment of my product. Jadi di tahap sini adalah feedback dari customer setelah menggunakan atau memakai produk kita. Lalu setelah kita dapatkan feedbacknya, kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu how do I optimize my service. Bagaimana kita mengoptimiskan service kita atau produk kita tersebut sesuai dengan feedback yang diharapkan dari customer. Lalu di sini kita bisa melakukan prediksi bagaimana ke depannya agar lebih baik atau agar produk kita lebih disukai oleh konsumen atau customer kita. Oke, selanjutnya tentang Hadoop is for big data. Hadoop arsitekturnya yaitu yang pertama ada terbagi 2 layer, yaitu MapReduce layer sama HDFS layer, yaitu Hadoop file system layer. Di MapReduce layer ini adalah jalannya program MapReduce yang mirip dengan paralel programming primitif pada zaman dahulu. Sedangkan di HDFS layer ini mengurus tentang availability, redundancy data, dan juga berhubungan dengan storage layer ya. Tiap blok data akan di-copy sebanyak 3 kali untuk jaga-jaga, dan layer MapReduce ini juga bertugas untuk menjadwalkan task ke node yang berisi blok data tersebut. Adapun caranya itu di Hadoop ini menggunakan sebuah algoritma yaitu MapReduce, di mana MapReduce ini tentang meminimalisasi perpindahan data di dalam cluster Anda. Di job tracker, di dalam Hadoop ini ada namanya job tracker, di mana mereka mengerti di mana semua blok data yang akan disimpan, dan juga akan mengirim kode untuk mengoperasikan ke node-node yang berisi data-data tersebut. Sehingga data tersebut akan di-copy sebanyak beberapa kali untuk safekeeping ke server. Kemudian setelah disimpan ke server data tersebut, kemudian dilakukan processing kepada datanya, di mana dengan menggunakan MapReduce itu sendiri algoritmanya. Di mana adapun algoritma implementasi sederhananya yaitu seperti pada slide ini, di mana ada 2 function misalnya.
yaitu map dan reduce. Function map ini function yang digunakan untuk memecah data-datanya menjadi blok-blok sehingga seperti dipeta-petakan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Contohnya pada gambar itu ada sebuah string yang kemudian di-split, ada sebuah string yang kemudian di-split menjadi per karakter, kemudian di print dan kemudian di print. Oke. Sedangkan reduce itu data-data tersebut yang sudah dipotong-potong tersebut menjadi blok-blok kecil, kemudian digabung dan diperkecil lagi. Contohnya ada sebuah string misalnya ayah, Andi, dan kamu. Itu pada string tersebut dikelompokkan, A-nya ada 4 buah, yaitu A di ayah, itu ada 2, Andi, A-nya juga ada 1, kamu, A-nya juga ada 1, dan seterusnya seperti itu. Sehingga data yang akan dikirim menjadi kecil karena sudah di-reduce. Contoh sederhananya di slide ini, di mana string tadi itu di parsing menjadi ke integer per karakternya. Ini di parsing menjadi ke integer untuk per karakter ya, sehingga menjadi sebuah nilai integer itu sendiri. Adapun contoh mudahnya yaitu pada gambar berikut, di mana di sini ada sebuah data yaitu Piper pick of a pick papers, yaitu di mana data ini di map, dibagi-bagi menjadi blok-blok yang kecil. Peter ada 1, Piper ada 1, dan seterusnya. Begitu juga dengan data yang kedua, itu kemudian di mapping, itu di grup-grup menjadi seperti ini. Kemudian yang ketiga juga seperti ini, yang keempat juga seperti ini. Dan kemudian di grup, di reduce, maksudnya di reduce dari 2 bagian ini misalnya, yaitu Peter ada 2, nih Peter yang di sini sama yang di sini. Terus Piper ada 2 juga, yang di sini sama yang di sini. Pick ada 2 juga, di sini sama yang di sini. Ada 2 juga, di sini sama yang ini. Pick juga ada 2 juga, di sini sama yang di sini, dan seterusnya begitu. Setelah di reduce yang pertama, itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil namun sudah digrupkan. Kemudian digrupkan lagi dengan memakai reduce yang kedua, sehingga dikumpulkan datanya per kalimat-kalimat. Seperti Peter dari sini ada 4, Piper ada 4, Pick ada 4, juga ada 3. Ini digrupkan dari yang di sini, bagian yang di sini, dan dengan yang bagian yang di sini. Sehingga mengirim datanya jauh lebih kecil dibandingkan data yang sebelumnya. Begitu menurut kami. Oke, begitu proses processing data di Hedop. Sehingga dari sini adapun workflow-nya itu akan dijelaskan oleh Gita. Nah, untuk workflow MapReduce ini, pertama-tama data acquisition atau pengumpulan data, dan data-data itu dimodeling dulu sesuai dengan kategorinya. Setelah itu, setelah sudah terkumpul data tersebut, kita melakukan kolaborasi dengan kumpulan-kumpulan data yang lainnya, terus divisualisasiin. Setelah tahap tersebut, kita menganalisis dan data mining data yang sudah terkolaborasi dan sudah terkumpul tersebut, dan setelah dianalisis hasilnya di sharing, dibagikan ke publik. Adapun perbedaan RDBMS atau Relational Database Management System, perbedaannya antara dengan NoSQL, yaitu Hedop, yaitu yang pertama berdasarkan data size-nya. Tradisional RDBMS itu lebih kecil dibandingkan Hedop, yaitu hanya mencapai gigabytes atau terabytes.
sedangkan head-up itu bisa mencapai petabytes dan hexabyte. Dalam sisi aksesnya, yaitu tradisional RDBMS lebih interaktif dan batch, sedangkan head-up-nya itu hanya batching doang. Terus kemudian dari sisi update-nya, RDBMS itu bisa read atau write data many times, sedangkan head-up itu write hanya sekali, sedangkan read bisa berkali-kali. RDBMS struktur datanya yaitu statik, skema lebih statik dibandingkan dengan head-up yang dinamik skema. Kemudian dari segi integrity-nya, RDBMS itu high, sedangkan head-up itu low. Kemudian dari segi scaling-nya yaitu RDBMS non-linear, sedangkan head-up yaitu linear. Sedangkan dan juga yang terakhir yaitu dari segi DBA ratio, yaitu RDBMS yaitu 1:40, sedangkan head-up yaitu 1:3000. Dari sisi ini RDBMS lebih banyak unggulannya dibanding head-up. Namun head-up itu hanya mengurusi tentang big data, sedangkan RDBMS itu lebih ke relational datanya. Ya, selanjutnya kita masuk ke HD Insight atau Hadoop Ecosystem. Jika kita bicara soal big data, kata yang akan sering kita lihat atau dengar adalah Hadoop. Karena Hadoop adalah sebuah framework yang digunakan di dalam big data. Di dalam framework ini juga termasuk ada HDFS dan MapReduce. Bisa kita lihat bagian yang berwarna merah ini merupakan core dari Hadoop, yaitu tempat untuk memproses dan menyimpan data. Bisa kita lihat di sini ada MapReduce dan ada HDFS-nya. Lalu di bagian biru itu merupakan data processing. Di sini ada metadata, scripting, query, SQL database, pipeline, dan workflow. Selanjutnya di warna ungu ada Microsoft Integration Point and Value Adds. Lalu di kotak berwarna orange itu ada data movement. Di sini bisa kita lihat ada data integration. Selanjutnya ada event pipeline. Lalu di bagian green itu ada package, yaitu grab, ada state processing, dan terakhir ada machine learning. Ya, selanjutnya kita masuk ke HDFS on Azure Tale of Two File System. Di sini ada HDFS API. Nah, di sini HDFS API memberikan satu layer untuk mengakses local storage dari setiap node-node-nya. Bisa kita lihat di sini ada node-node yang merupakan storage-nya. Dan juga dia bisa, si HDFS ini bisa meremote Windows Azure Blob Storage, dan juga di sini merupakan satu interface untuk mengatur atau menyeting antara DFS dan Azure Storage-nya. Nah, di sini jika kita bahas Azure Blob Storage, di sini ada front end, yaitu biasanya di sini terdapatnya security atau authorization, dan selanjutnya ada partition layer. Di sini terdapat object layer, mapping of object seperti tables, blobs, queue, dan selanjutnya ada stream layer. Oke, selanjutnya kita masuk ke Azure Storage. Nah, di poin pertama, Azure Storage merupakan default file system untuk HD Insight Service itu sendiri. Azure Storage juga memberikan atau menyediakan shareable, persistent, highly scalable storage with high availability atau Azure Blob Storage. Azure Storage juga memberikan akses yang cepat atau bisa sangat cepat diakses dari compute nodes ke data dalam data center yang sama. Selanjutnya di sini ada pengaturan-pengaturan untuk file system dari Azure Storage sendiri.
Di sini kita membutuhkan untuk membuat Azure Storage akun. Nah, di sini juga kita membutuhkan untuk membuat akun name dan key-nya. Juga termasuk kita harus membuat cluster close di mana data kita berada. Berikut di sini bisa kita lihat pengaturan-pengaturannya yang dapat kita lakukan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada akun name. Selanjutnya ada key-nya. Dan juga di sini ada key value-nya. Bisa kita lihat di sini. Oke, selanjutnya programming dengan HD Insight, di mana sekarang sudah banyak sekali programming yang bisa digunakan untuk mengakses HD Insight, yaitu yang pertama ekosistem yang sudah ada, yaitu bisa menggunakan Hive, Pig, Mahout, Cascading, Scalding, Scooby, dan Pegasus. Yang kedua yaitu .NET Framework, itu bisa menggunakan dengan C#, F#, MapReduce, Link to Hive, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan JavaScript. JavaScript MapReduce, Browser Host Console, dan Node.js Management Clients. Yang keempat yaitu menggunakan DevOps atau IT Pros, itu dengan menggunakan PowerShell, Cross Platform CLI Tools. Adapun Microsoft Head of Vision-nya yaitu di mana insight to all user by activating new types of data. Ya, insight yaitu berarti di mana Head of sendiri ini terintegrasi dengan Microsoft Business Intelligence atau BI yang sering kita dengar. Terus yang kedua Enterprise Ready, di mana choice of deployment on Windows Server, Windows Azure yang terintegrate with Windows Component seperti AD, System, dan System Center. Yang ketiga yaitu Broader Access, di mana sangat mudah untuk instalasi dan configuration dari Hadoop-nya sendiri. Sangat mudah juga untuk programmingnya dengan .NET dan JavaScript yang terintegrasi. Terus sangat mudah juga terintegrasi dengan SQL Server Data Warehousing. Oke, adapun resource-nya bisa dilihat di sini. Terus SDK-nya bisa dilihat di sini, SDK tentang Hadoop. Adapun demonya kami tidak bisa tutorialkan sebab ini untuk menggunakan service ini kita memerlukan untuk mendaftarkan klasternya, sedangkan mendaftarkan klasternya itu membutuhkan subscription sehingga harus berbayar lisensi, sehingga kami tidak bisa melakukan demo. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat. Kami Gita, Fiski, dan Permadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.